saya Dr. Retno, dokter yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa? Ibu Ima ya. Jadi Ibu Ima, di sini nanti kita akan melakukan pemeriksaan kehamilan Bu ya. Untuk itu nanti saya akan sedikit bertanya mengenai identitas dan riwayat kehamilan Ibu. Sebelumnya Ibu sekarang usianya berapa Bu? 27 tahun ya. Kemudian alamatnya di mana? Di Mapak. Terkait dengan kehamilan Ibu, ini merupakan kehamilan yang keberapa Bu ya? Kehamilan pertama ya. Apakah Ibu masih ingat untuk hari pertama haid terakhirnya? 30 Juli 2019 kok. 20 Juli? Iya. Ada ya, 20 Juli. 20 Juli 2019 ya. Ya, jadi Ibu, di sini nanti kita akan melakukan pemeriksaan kehamilan, yaitu kami sebut sebagai antenatal care, yang bertujuan untuk mengetahui dari kondisi Ibu selama kehamilan dan posisi dan perkembangan daripada janin Ibu. Prosedurnya saya akan minta Ibu untuk berbaring di atas bed, kemudian kakinya sedikit ditekuk, dan nanti saya akan melakukan sedikit penekanan dan perabaan pada bagian perut Ibu. Akan terasa sedikit tidak nyaman, tapi saya akan berusaha membuatnya menjadi senyaman mungkin. Bagaimana? Apakah Ibu setuju? Setuju. Kalau begitu, di sini saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu. Di sini alat-alatnya ada timbangan, kemudian ada pengukur tinggi badan, ada tensimeter, stetoskop, meteran, selimut, kemudian ada stetoskop lenek dan arloji. Sebelumnya di sini saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Ya. Kemudian sekarang saya periksa tekanan darahnya dulu ya. Boleh sedikit maju. Jadi di sini tekanan darahnya masih normal Bu ya, 120/90 kali per menit masih dalam batas normal. Selanjutnya sekarang kita periksa berat badan dulu. Ibu bisa berdiri di atas timbangan, pandangannya lurus ke depan. Di sini untuk kalau berat badannya 50 kg. Selanjutnya kita periksa tinggi badannya. Ibu bisa berdiri. Tinggi badannya Bu ya. Ibu menghindar ke tembok, kakinya di belakang dan badannya tegak lurus. Si Bu ya. Tinggi badannya 160 cm. Silakan Bu bisa kembali lagi. Jadi di sini kita akan langsung saja memulai pemeriksaan. Ibu bisa berbaring di atas bed. Ya baik Ibu, jadi sekarang kita akan memulai pemeriksaannya. Ibu berbaring di atas bed, kemudian kakinya sedikit ditekuk Bu ya. Yang pertama, Ibu bisa menghadap ke atas, menghadap ke bawah Bu ya. Jadi di sini tidak tampak ada konjungtiva anemis dan sklera ikterik. Kemudian untuk torak ataupun dadanya, pergerakan dadanya simetris antara yang kiri dan yang kanan. Kemudian untuk yang payudara misi Bu ya, saya angkat sedikit. Pada payudaranya ini tidak tampak ada inverted nipple. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian abdomen. Untuk itu, Ibu saya harapkan untuk menyisingkan pakaian bagian atas Bu ya. Saya tutup dengan selimut. Bu ya. Ya. Setelah itu kita meriksa bagian abdomennya. Di sini pada bagian abdomen bentuknya ini simetris, kemudian tidak tampak adanya scar, kemudian tidak tampak adanya linea nigra dan stria gravidum. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tinggi fundus uteri.
Untuk tinggi fundus uteri diperiksa dari simfisis pubisnya. Ya, kemudian dibalik. Di sini tinggi fundusnya sekitar 27 cm. Selanjutnya sekarang kita melakukan pemeriksaan Leopard 1 di bagian atas, teraba bagian atas. Ya, jadi di sini teraba bagian yang lunak, kemudian tidak melenting dan tidak datar, bentuknya itu bulat. Saya perkirakan di sini adalah bagian bokong. Selanjutnya pemeriksaan Leopard 2, pemeriksaan pada bagian kiri, kemudian difiksasi dulu di bagian kanannya. Saya akan meraba dari atas ke bawah. Ya, di sini tampak teraba bagian yang lurus, kemudian memanjang dan datar. Saya perkirakan pada bagian kiri ini adalah bagian punggung daripada janin. Kemudian bagian kanan, bagian kirinya memfiksasi. Dari atas ke bawah saya raba. Di sini terdapat bagian-bagian yang dapat digerakkan. Saya perkirakan di bagian kanan ini adalah bagian kaki dan tangan daripada janin. Selanjutnya pemeriksaan Leopard 3. Pemeriksaan Leopard 3 meraba. Jadi di sini terasa keras dan homogen dan tidak datar. Saya perkirakan di sini adalah bagian kepala. Selanjutnya pemeriksaan Leopard 4 menghadap ke kaki pasien. Ya, jadi di sini tidak terbentuk sudut. Tangan kiri dan kanan dapat bertemu, menandakan itu adalah konvergen, yang berarti bahwa janin belum masuk ke pintu atas panggul. Selanjutnya ibu, jadi sekarang kita lanjutkan dengan memeriksa denyut jantung daripada janin. Di sini ada stetoskop Laennec dan arloji. Jadi saya akan meletakkan stetoskop Laennec pada kuadran kiri bawah. Saya akan mendengarkan sembari memegang denyut nadi daripada ibu. Kemudian tangan kiri di denyut nadi ibu, tangan kanan memegang arloji. Jadi di sini saya dengarkan bahwa denyut jantung ibu dan denyut jantung bayi tidak bersamaan, yang berarti ini benar denyut jantung daripada bayi. Kemudian frekuensi denyut jantung bayi untuk yang 5 detik pertama di sini 11, kemudian 5 detik ketiga 12, kemudian 5 detik kelima 11. Ya, jadi dari DJJ tersebut yang menandakan bahwa irama denyut jantung janin ini teratur dan frekuensinya 136 kali per menit dan tidak terdapat asfiksia. Jadi ibu, pemeriksaan kehamilan ini sudah selesai. Ibu sekarang bisa merapikan pakaiannya kembali dan kita akan melihat hasil daripada pemeriksaan tadi. Mari bu, silakan. Mari bu. Jadi ibu, dari hasil pemeriksaan tadi, di sini didapatkan dari berat badan, tinggi badan, dan tekanan darah ibu masih normal tadi. Kemudian untuk tinggi fundus uterinya tadi didapatkan 20 cm, yang menandakan bahwa berarti setelah kami perhitungkan taksiran berat janin ibu nanti lahir sekitar 2.325 gram. Kemudian untuk usia kehamilan ibu kita hitung dari hari pertama, hari terakhirnya, yaitu tanggal 20 Juli 2019. Usia kehamilannya itu sekitar 5 minggu 4 hari. Dengan hari perkiraan lahir daripada bayi yaitu tanggal 24 Juli tahun 2020 bu ya. Kemudian pada pemeriksaan Leopard tadi didapatkan bahwa kepala bayi terdapat pada bagian bawah, kemudian bokong terdapat pada bagian sebelah kiri, dan kaki tangan berada pada bagian kanan, dan juga untuk bokongnya di atas punggung di sebelah kiri, gitu ya. Kemudian untuk DJJ-nya tadi sudah saya jelaskan bahwa iramanya teratur, frekuensinya 136 kali per menit dan tidak terdapat asfiksia. Dan nanti ibu dapat melakukan pemeriksaan lanjutan selama 1 bulan lagi. Nah, kemudian nanti jika sudah kembali ke rumah, ibu mendapat
mendapatkan tanda-tanda persalinan, yaitu seperti perdarahan dan nyeri yang sampai ke bagian punggung. Ibu bisa kembali atau menuju ke rumah sakit Bu ya, untuk segera melakukan persalinan. Kemudian apabila terdapat tanda-tanda bahaya seperti ketuban pecah dini, kemudian gerakan ketuban yang pecah dan gerakan janin yang berkurang, dan juga terdapat perdarahan tanpa rasa nyeri, ibu bisa segera ke rumah sakit juga ibu ya. Ini untuk kartu kontrol kehamilannya, nanti ibu bisa membawa kembali ke sini jika melakukan pemeriksaan.